Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 rahasia ibadah hati. Iya, 3 rahasia ibadah hati. Ibadah hati adalah ibadah hakiki yang harus kita fahami sebagai umat muslim. Sebab faktor celakanya manusia disebabkan hatinya lalai, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, jika hati itu mengingat Allah, itu artinya hati sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ibadah hati jauh lebih baik daripada ibadah jasmani. Sebab ibadah hati tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu juga saya jelaskan di sini bahwa ibadah hati itu pahalanya tidak hancur, sedangkan ibadah jasmani pahalanya hancur, dihancurkan oleh dosa-dosa kita. Sekali lagi, ibadah hati jauh lebih baik daripada ibadah jasmani. Sebab ibadah hati hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan ibadah jasmani diketahui, disaksikan banyak orang. Kalau enggak tahu orang, artinya kalau tidak diketahui orang, kita kalau dilihat orang tidak beribadah, maka dianggapnya kita orang sesat, orang tidak pernah beribadah. Pertanyaannya, apakah kita mau beribadah kepada Allah atau mau beribadah kepada orang? Sudah pasti jawabannya bahwa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, janganlah menilai seseorang tidak berbuat sesuatu, dan jangan merasa menghimpunkan segala kewajiban kalau tidak mau dilalap api neraka. Saudara, kalau kita beribadah kepada Allah, yang disebut ibadah hati, itu cuma Allah yang tahu. Tidak perlu tahu semua orang,
kalau bisa kita sendiri jangan tahu ibadah kita. Subhanallah. Karena terkadang timbul sifat-sifat riya di dalam diri sendiri. Ibadah hati adalah mengingat Allah. Seperti kita tadi mengatakan bahwa kita akan membongkar 3 rahasia ibadah hati. Saudara, rahasia ibadah hati yang pertama, ini tingkat yang paling rendah, yaitu mengingat Allah hanya sekedar mengingat, tapi tidak merasakan apa-apa. Tapi ini jauh lebih baik daripada lupa sama sekali. Yang kedua, perhatikan saudara, mengingat Allah melalui denyut nadi. Mengingat Allah melalui denyut nadi. Kita pusatkan perhatian kepada hati. Sekali lagi, kita pusatkan perhatian kepada hati. Dan hati itu lah yang menyebut Allah, Allah, Allah. Menyebut Allah, Allah melalui detakan jantung atau denyut nadi. Kita pasang telinga hati, pusatkan perhatian kepada hati. Hati itulah yang berkata Allah, Allah melalui denyut nadi atau detakan jantung. Jadi bukan kita yang mengingat Allah, tapi hati itu sendiri yang mengingat Allah. Maka disebutlah ibadah hati. Yang ketiga, ini yang paling penting, sering diamalkan ahli-ahli hakikat dan ma'rifat. Seseorang selalu meluangkan waktunya bertafakkur dan merasakan kehadiran Allah bersama dirinya, sehingga tidak ada lagi hijab atau jarak antara Allah dengan dirinya. Esa bersama Allah subhanallah. Saudara, hati yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hatinya tidak mengingat Allah, tidak beribadah kepada Allah, pasti hati itu hancur, dikuasai iblis. Jika hati dikuasai iblis, maka percayalah agama setan yang akan bergema di dalam diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, jika hati seseorang hamba lalai dari aku, maka aku suruh iblis menguasai hatinya. Aku suruh iblis menguasai hatinya, kata Allah. Saudara, dengan penjelasan ini, saya tidak melarang untuk beribadah jasmani atau bersyariat. Tapi tidak cukup hanya
mengandalkan ibadah jasmani atau syariat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita beribadah jasmani itu adalah gerakan daripada hati atau diperintah hati. Bagaimana kita bisa digerakkan hati yang penuh dengan iblis? Pasti kita tersesat, pasti celaka, pasti sia-sia, pasti kita hancur. Karena iblis dari dulu sampai sekarang selalu ingin menghancurkan anak cucu Adam. Maka berhati-hatilah. Sekali lagi, jangan cuma mengandalkan ibadah syariat. Karena ibadah syariat itu salah sedikit tidak mendapatkan apa-apa. Kebanyakan timbul sifat-sifat riya, ingin dipuji, ingin dibangga-banggakan bahwa dia ahli ibadah. Apabila hati itu baik, maka baiklah segala amal perbuatannya. Dan apabila hati itu buruk, maka buruklah segala amal perbuatannya. Jaga hati, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jika kita bisa menjaga hati, insya Allah kita bisa menjaga hati orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.